Talk Teknologi Talk. Kali ini jangan lupa harus tetap semangat, harus tetap melakukan yang hal positif, dan harus tetap menjalankan protokol kesehatannya agar pandemi ini segera berlalu. Nah, Tech Talk kali ini sangat-sangat luar biasa dan sangat menarik. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas tentang BR Institute, bagaimana mengisi gap talent pada perkembangan UMKM di Indonesia. Saat ini kita tahu bahwa masyarakat semua, khususnya penonton mungkin belum tahu juga bahwa UMKM saat ini masih berpikir bahwa UMKM adalah pedagang kaki lima saja. Padahal UMKM itu bukan hanya pedagang di kaki lima saja seperti tukang bakso atau gorengan dan lainnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya UMKM itu seperti apa sih? Penasaran kan? Langsung saja. Hari ini telah hadir Tech Talk kali ini langsung dengan Rektor dari Institut, Bapak Profesor Dana Saroso. Halo Prof, selamat siang Prof. Selamat siang. Gimana Prof kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Prof. Nah, sekarang kan masih COVID-19 ya Prof ya. Sekarang masih sudah berbulan-bulan ya Prof ya, pandemi ini masih terus berlalu nih Prof. Nah, aktivitas sehari-hari Prof saat ini seperti apa Prof? Masih rutin sih, artinya beraktivitas sesuai dengan fungsi saya sebagai rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia atau nama pendeknya BR Institute. Dan kita akan menerapkan ketentuan yang berdasarkan pemerintah ya, dimana sekarang ini PSBB sekarang termin kedua, tahap kedua di kantor juga. Yang jelas aktivitas perkuliahan belum kuliah di kelas seperti pada umumnya, tapi masih online atau daring. Daring ya Prof ya. Nanti perkuliahan akan dimulai pada minggu depan dan juga ada yang mulai di awal bulan depan. Oktober ya Prof ya? Ya, insya Allah akan mulai 5 Oktober yang masuk baru ya. Oke. Prof, gimana sih Prof pada saat pandemi kayak gini Prof? Menurut Prof, aktivitasnya bisa terhambat banget nggak sih Prof? Ya, alhamdulillah sih secara nasional dan internasional juga kaitannya dengan teknologi yang sudah ada saat ini itu kan sudah memungkinkan kita semua di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, untuk beraktivitas melalui pemanfaatan teknologi, teknologi internet, teknologi komputer dan sebagainya. Gitu ya. Jadi memang aktivitas perekonomian tentunya berkurang, artinya banyak negara yang mendeklar penurunan pertumbuhan ekonominya, dan itu pastilah karena memang itu tidak hal yang tidak terelakkan gitu ya. Namun dengan teknologi kita semua bisa masih beraktivitas seoptimal mungkin gitu ya, dengan penggunaan manfaat teknologi tadi. Begitu pula untuk kaitannya dengan dunia usaha. Jadi banyak juga memang dunia usaha itu terbantukan karena memang 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir lah paling tidak ada jenis industri yang tidak terdisrupsi ya, dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer. Jadi ya, baik itu industri besar, menengah, kecil, bahkan ke mikro sekalipun. Ya. Nah, nyambung nih Prof, kita sekarang kan lagi bahas tentang pada saat perkembangan UMKM saat ini ya Prof ya. Nah, saat ini Prof, kemungkinan kan banyak sekali masyarakat di luar sana tuh Prof, bagaimana sih UMKM nih Prof ya, khususnya karena kan memang yang kita tahu sendiri Prof ya, bahwa di Indonesia ini banyak sekali pendukung dari Indonesia sendiri itu UMKM ya, pelaku terbesar misalnya pelaku usaha UMKM seperti itu. Nah Prof, masyarakat sendiri di sini ini khususnya Indonesia Prof ya, bahwa berpikir UMKM itu hanya sebatas pedagang kaki lima saja Prof. Nah, menurut Prof Dana sendiri ini apa betul Prof seperti itu Prof? Ya itu tadi, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, khususnya teknologi informatika, teknologi komputer, telekomunikasi dan sebagainya, maka dalam konteks skop bisnis, katakanlah dalam konteks skop bisnis aktivitas itu yang namanya UMKM bukan hanya berarti pedagang pinggir jalan tapi sebetulnya semua orang itu sangat memungkinkan untuk menjadi pengusaha. Ya, jadi artinya begini, secara peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah pun mengatakan bahwa yang namanya industri mikro itu kan yang
memiliki aset dan perputaran modal itu 5 juta ya. Sehingga semua bisa mulai dari situ. Dan banyak kan kita lihat juga di dalam media sosial atau media-media yang lain yang sifatnya adalah komputer, itu kan kita lihat banyak anak-anak muda yang ya mohon maaf misalnya bicaranya adalah bisnis, menjual ini, menjual itu, menawarkan jasa ini, menjadi jasa itu. Artinya itu kan juga adalah bentuk dari sebuah usaha mikro. Ya. Usaha mikro itu kan usaha yang secara permodalan tadi juga rendah, kecil nominalnya, dan secara ketentuan dan aturan pun lebih fleksibel, lebih tidak memberatkan gitu ya. Karena memang peran dari si industri mikro tadi kan besar, dalam arti kata bukan hanya dari sisi aspek perekonomian, tapi dia bisa membuka lapangan pekerjaan paling tidak, walaupun mungkin dia membutuhkan hanya 1 atau 2 orang, tapi paling tidak itu sudah sangat membantu karena jumlahnya banyak, sehingga kalau dikali dengan katakanlah dia butuh bantuan dari temannya atau siapapun 1-2 orang kan maka menjadi katakanlah 1 juta usaha mikro, maka dia akan mengcreate 3 juta pekerjaan, 2 juta lapangan pekerjaan gitu. Jadi ketimbang dibandingkan industri besar yang memang membutuhkan modal lebih besar, aset besar dan sebagainya. Dan dari sisi perspektif bisnis pun, bisnis besar itu kan juga kurang lincah ya, secara ketentuan, secara bisnis dan sebagainya menjadi kurang lincah. Jadi memang industri mikro dan kecil ini sangat-sangat punya peran di dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Itu yang menjadi hal penting. Jadi sebenarnya UMKM sendiri itu seorang pun juga bukan hanya pedagang kaki lima saja ya Prof, apalagi sekarang udah banyak digital ya Prof, terbantu dengan teknologi saat ini ya Prof ya. Jadi semua juga nggak hanya pedagang kaki lima, mereka bisa buka lapangan kerja untuk khususnya masyarakat di Indonesia Prof ya. Nah Prof, sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih Prof ya, pandangan Prof Dana sendiri tentang perkembangan UMKM saat ini nih Prof ya, tentang perkembangan pada saat era pandemi atau nanti pasca pandemi ini seperti apa sih Prof? Saya sih optimis ya, artinya industri mikro dan kecil ini akan terus berkembang. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi teknologi yang semakin maju, semakin advance, kita berkomunikasi dengan siapapun juga, dimanapun juga dengan bisa dalam waktu cepat, dalam waktu yang hanya hitungan detik barangkali ya. Mana mungkin 10 atau lebih 20 tahun yang lalu hal itu mungkin tidak mungkin digunakan. Kita bisa mengirimkan informasi, data dan sebagainya tidak lagi dalam bentuk tulisan saja, bisa dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik, animasi dan sebagainya. Jadi termasuk dengan suaranya dan sebagainya. Sehingga itu kedepannya akan sangat lebih berkembang. Itu satu. Kemudian kedua adalah kalau kita bicara industri itu kan mau tidak mau kita berbicara adalah bagaimana memasarkan produk kita, memasarkan apa yang kita bisa, memasarkan apa jasa kita. Nah barangkali kalau dulu dikatakan bahwa kita harus beriklan di mana? Di media cetak. Kita harus punya usaha di pinggir jalan raya supaya orang tahu. Nah kalau sekarang kita tidak perlu berada di pinggir jalan raya, kita tidak perlu memasang iklan, tapi kita bisa menggunakan website, menggunakan sosial media, maka di negara manapun juga akan bisa melihat, walaupun kita mungkin buka usahanya itu adalah di katakanlah ekstrimnya di gang kecil misalkan ya, tapi bisa saja konsumennya datang dari mancanegara, sangat-sangat memungkinkan. Sekarang tinggal bagaimana kita mengemas dan mensuarakan atau mempromosikan produk kita tadi. Dan kembali lagi kepada jenis usaha apa, bukan berarti bahwa jenis usaha tadi harus bicara kita bersempit perspektifnya adalah kaitannya terhadap pedagang kaki lima, tidak. Contoh nih, misalkan kita bicara industri kreatif saja. Industri kreatif itu kan macam-macam ya. Katakanlah, saya pengen punya sekolah saya atau kantor saya pengen punya logo tertentu misalkan. Nah, ketimbang kita mendesain sendiri dan sebagainya, kita ada seorang yang pintar grafik desain, dia bisa mendesain logo. Mungkin bayarannya tidak besar, tapi paling tidak pekerjaan itu bisa diberikan kepada orang lain atau aktivitas yang lain. Itu
itu menjadi scope industri mikro menjadi besar. Jadi semakin berkembangnya juga digital juga semakin berkembangnya juga ya Prof ya pada UMKM di Indonesia saat ini ya Prof ya khususnya ya. Oke, berarti iya sih Prof memang ya Prof, kita cerita flashback ke belakangnya memang saat dulu itu kalau kita mau punya usaha kita harus lihat harus berada harus di jalan raya nih gitu kan biar orang-orang tertarik yang lihat ya Prof ya. Tapi saat ini rumah di gang kecil pun bisa ya Prof ya. Malah bahkan banyak banget pedagang-pedagang yang di gang kecil itu juga memang dia lebih berkembang dibandingkan yang di depan karena memang di belakang itu mungkin dia sudah lebih tahu bagaimana pemasaran digital saat ini ya Prof ya. Daripada yang mungkin tadi punya ruko hanya offline padahal di depan jalan raya gitu ya Prof ya. Lebih berkembang mungkin di belakang tapi dia melaluinya online seperti itu ya Prof ya. Luar biasa, ini cukup menarik sekali Prof ya. Nah Prof, menurut Prof Dana sendiri Prof, untuk UMKM yang sebenarnya lebih ideal itu seperti apa sih Prof? Nah itu tadi UMKM itu Prof. Bicara mengenai UMKM itu kan bicara mengenai ya apapun jenis usaha, apapun jenis bisnisnya di tingkat level mana pun juga, maka bicaranya adalah seberapa banyak kita bisa menghasilkan income atau revenue katakanlah ya. Nah kalau kemudian ditarik ke belakang satu langkah, berarti berapa banyak kita punya calon konsumen, katakanlah seperti itu ya. Nah kalau seperti yang tadi kita katakan dan saya katakan sebelumnya bahwa kita harus pasang iklan, kita harus pasang spanduk, promosi dan sebagainya di pinggir jalan. Nah dengan media-media sosial, dengan bantuan dari website dan fasilitas yang ada di internet semua, maka kita bisa memperkenalkan itu dengan cara free, katakanlah ya. Nah misalkan dari sosial media, follower itu menjadi sebuah katakanlah follower atau subscriber atau apapun istilahnya menjadi sebagai calon customer gitu kan. Artinya kunci sukses dari pedagang atau pengusaha UMKM atau bicara mikro dan kecil katakanlah kalau mau memulai intinya adalah kita meng-create komunitas gitu ya. Artinya karena dari komunitas itu lahirlah follower, orang yang tertarik gitu kan. Artinya orang yang like sosial media kita, nah, itu kan bisa nanti itu berarti perspektif nih. Nah dengan yang namanya iklan itu kan secara marketing itu kan ada yang namanya perceived customer gitu ya, jadi persepsi dulu gitu ya. Jadi persepsinya kayak apa nih, kemudian naik dari perceived customer kita menjadi apa namanya expected customer gitu ya. Artinya dia expect kalau dia udah like berarti menjadi expected nih gitu loh. Sampai dia membeli barang kita atau jasa kita ya menjadi actual customer. Itu secara teori marketing pun udah menggambarkan seperti itu. Maka kita harus menciptakan perceived customer dulu. Kita bikin sosial media kita yang menarik, judulnya menarik dan sebagainya. Bahkan itu yang namanya usaha-usaha tadi yang saya katakan meng-create komunitas itu kan banyak juga membuat blog katakanlah. Makanya ada istilahnya ada clickbait, itu kan dalam rangka untuk itu tadi mencari atau mendapatkan perceived customer tadi. Jadi ya memang cara itu tidak hari ini ya paling tidak dikatakan bahwa itu ilegal. Artinya clickbait adalah salah satu strategi yang berkembang dewasa ini pada saat orang mau cari perceived customer tadi. Konsumennya tadi ya. Nah Prof, dengar-dengar nih Prof ya, saat ini juga katanya anak Prof tuh memang sudah jadi pelaku usaha UMKM ya Prof ya. Ya kayak dia tuh katanya nah saya paling kecil dia masih kuliah. Masih kuliah ya Prof ya? Udah kuliah di sekarang kelima. Nah kemarin karena pandemi, kemudian juga peralihan tahun akademik kan liburnya juga panjang. Biasanya mungkin liburan bisa main sama temennya, main kemana, semua kemudian karena di luar terus, ya dia akhirnya memang diawalinya dari karena dia senang desain dan sebagainya, dia mulai dengan mendesain sesuatu, lalu kemudian punya ide dia bikin kue, kemudian kuenya dihiasi dengan sentuhan-sentuhan art lah ya, boleh dibilang seperti itu. Jadi memang bukan dalam rangka mencari untung atau apa ya, tapi malah tidak saya cuma mengarahkan bahwa segi sense-nya ya, instingnya dia terhadap customer kayak apa, bagaimana meng-create customer, bagaimana memaintain customer, itu pun suatu hal yang
yang diperlukan dewasa ini di dalam dunia kerja, karena kan kita harus punya tidak hanya hard skill tapi juga harus punya soft skill ya. Jadi anak saya ikut anak saya untuk itu ya, walaupun ya karena saya masih suka melakukan jokes kepada anak saya itu bahwa wah ini kayak kelompok Dilan gitu ya, sedikit-sedikit jualan gitu. Oh gitu dong. Kelompok Dilan. Nah Prof, mungkin nggak sih Prof, pernah nggak anak Prof tuh cerita gitu, mungkin ya teman-teman yang lagi nonton saat ini Prof, podcast saat ini nih, mungkin nggak, jadi misalnya ada kendala nih Prof ya, pernah nggak sih Prof anak Prof tuh cerita gitu, mungkin bisa bagikan ke teman-teman yang hari ini lagi nonton, Prof kendalanya sih seperti apa dan bagaimana sih kendalanya itu, cara mengatasi kendala itu gitu. Ya itu tadi, kendala-kendala yang dihadapi atau problem-problem yang dihadapi adalah bagian dari pendidikan kalau menurut saya. Jadi artinya pendidikan di dunia real, di dunia. Jadi ya misalnya dia deal sama customer, kemudian dia delivery-nya menggunakan jasa delivery yang seperti udah ada sekarang. Nah kadang dia menerima komplain, ternyata kue yang dikirim ternyata mungkin dibawa sama delivery pesennya itu miring-miring sehingga dia besar, ada yang udah beli kemudian membatalkan dan sebagainya, kemudian juga beli bahan bakunya juga udah ada order tapi bahan bakunya kosong, jadi bagaimana dia giring dengan itu dan sebagainya lah. Jadi tapi saya tidak hanya saya yang ngawasin aja, saya nggak ada dari kejauhan dalam arti kata saya nggak mengatakan oh kamu harus ini kamu harus itu, nggak, artinya nah disitulah nilai letak dari kita kalau mau bicara mulai usaha ya sebagai startup ataupun juga. Jadi jangan dilihat value-nya, jangan dilihat langsung serta-merta langsung bisa untung rupiah, karena tidak ada perjalanan sebuah bisnis yang selalu dari awal sampai akhir itu selalu bicaranya grafiknya meningkat terus sukses terus ya, pasti ada peak-peaknya, dan itu baru peaknya tadi pada saat kita turun, pada saat kita emosinya terdiserap kata lain, ada keluhan dan sebagainya, itu adalah value yang tidak dinilai dalam bentuk uang, tapi value dari sisi pembelajaran, pengalaman dan sebagainya. Jadi kalian mahasiswa atau anak muda, ya itu tadi kalau mau memulai ya banyak yang motivator yang mengatakan bahwa kegagalan adalah sebuah ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Tapi memang realnya seperti itu. Gitu, jadi kalau mau sukses ya harus gagal dulu. Ya, ya Bro, harus tidak takut mencoba. Iya, jangan pantang menyerah ya Bro ya. Ada yang berjalan mulus. Langsung naik ya Bro ya. Biasanya kalau cepat naik juga cepat turun ya Bro. Banyak yang bilang gitu. Banyak yang bilang gitu. Nah Bro ya, berdasarkan nih Prof, saya pernah baca ya Prof dari SNEB, dari indeks 2019 itu memang salah satu negara UMKM-nya tuh bagus itu di negara Jerman kan ya Prof. Nah ini memang berdasarkan SNEB indeks 2019 nih saya baca. Nah berdasarkan data itu Prof, data bahwa karena mereka itu model pendidikannya Prof yang bagus katanya. Jadi mereka itu menerapkan model pendidikan itu jalur ganda, di mana memang jalur ganda itu dari kompetensinya juga jalan dan juga mereka juga akademisnya juga jalan dan dia ada program magang. Nah, saya sedikit ke BRI Institute sekarang ya. BRI Institute ini apakah sudah mengembangkan pendidikan bekal untuk mahasiswa seperti itu Prof? Iya, jadi memang BRI Institute semenjak berdirinya 2 tahun yang lalu ya, itu memang sudah didesain semacam blended learning. Blended learning ini bukan berarti online dan offline bukan, tapi learning yang dipelajari di dunia kerja langsung. Kita sebutnya adalah company learning program atau CLP gitu ya. Nah jadi itu tadi Jerman itu memiliki sukses atau negara-negara maju, terutama negara-negara industri itu kan dasarnya adalah bisa dilakukan seperti itu karena ada dukungan besar dari industri. Artinya dalam hal ini dalam konteks yang tataran di atasnya bahwa negara-negara besar, negara industrialis besar itu mereka para industri besarnya itu memiliki anggaran R&D-nya, research and development-nya itu diserahkan kepada dunia pendidikan, bisa itu universitas, sekolah tinggi atau college atau apapun namanya. Setiap negara memiliki istilahnya yang berbeda. Nah itu sehingga para perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tadi yang meng-create produk baru kah, menginvent sesuatu hal yang bentuknya penemuan baru dan sebagainya, sehingga sinergi itu bisa berlangsung gitu ya. Nah
BRI Institute ini kan di bawah naungan dari Bank BRI. Bank BRI kan merupakan bank terbesar dan dengan fokus adalah pendanaan di bidang industri mikro, khususnya dalam UMKM. Maka kita pun fokusnya ke sana. Artinya para mahasiswa kita itu akan diberikan pemahaman dan pengalaman dan perkuliahan yang tidak hanya di kelas saja. Jadi di kelasnya itu 3 tahun, kemudian 1 tahun adalah di industri. Jadi di industrinya bukan berarti serta harus di industri besar atau apa, tidak. Tapi justru mereka kita challenge apakah dia mau create industri sendiri atau bergabung dengan UMKM yang ada. Jadi artinya mereka akan merasakan di situ. Dan kita kan base-nya platform kurikulumnya adalah IT memang. Sehingga seperti yang saya katakan pertama kali di awal bahwa tidak ada jenis industri yang saat ini yang tidak terdisrupsi oleh perkembangan IT, sehingga mau tidak mau industri mikro dan kecil pun itu juga harus melihat konteks IT-nya. Jadi mahasiswa yang ada di sini nanti pada saat di semester mulai di semester 6 mereka kita berikan kesempatan atau diwajibkan untuk kita namakannya magang tadi atau CLP tadi itu bergabung dengan industri. Nah, industrinya mana? Kita sudah punya banyak mitra industri baik dari lingkungan Bank BRI dan ribuan UMKM yang ada maupun industri-industri dari asosiasi industri lainnya. Jadi si mahasiswa dari BRI Institute sendiri juga bisa merasakan ya Prof, bagaimana sih menjadi pekerja atau mungkin mereka bisa jadi langsung terjun menjadi pelaku UMKM ya Prof? Betul, sangat-sangat bisa. Jadi kalau misalnya belajar di kelas saya katakan tadi secara marketing ada istilahnya customer behavior itu tadi kan. Di bahasa marketingnya adalah keputusan orang untuk membeli itu apa sih, atau decision to buy itu apa sih gitu kan. Mungkin kalau kita hanya belajar di kelas, yang namanya kita jualan, kita harus masuk sampai kepada decision to buy ini seorang customer. Nah, tapi pada saat di industri mereka harus percaya ya kamu udah tahu kan teorinya begitu, nah sekarang bagaimana meng-create decision to buy tadi, nah, gitu kan. Itu kan mereka harus berpikir keras gitu ya, karena penilaian nanti pada akhirnya tergantung daripada achievement atau capaian yang di mahasiswa dapatkan pada saat internship atau magang tadi gitu. Jadi dengan adanya challenge tadi merupakan penilaian. Jadi pada saat setahun di industri itu kita memberikan semacam buku raport lah, semacam itu kepada para mentor dari industri yang kita sebutnya adalah company learning assessment. Itu ada 10 komponen besar yang harus dinilai, baik dari sisi motivasinya, kreativitasnya, decision makingnya dan sebagainya. Nah, nanti nilai-nilai itulah yang menjadi acuan dari penilaian akhir mahasiswa pada saat sebelum lulus, digabung dengan nilai pada saat dia dasar mereka kelas gitu. Jadi mereka itu untuk proses magang itu seperti apa Prof? Misalkan mereka kan tadi kan ada semester 5 mereka udah bisa mulai magang di Prof ya. Nah, untuk mengajukan untuk magang proses itu seperti apa Prof? Ya, kita punya list company dan jadi susah. Sebab kalau company nanti pemikirannya adalah sebuah perusahaan yang besar gitu ya. Karena perusahaan itu kami juga tidak serta-merta perusahaan besar saja, tapi juga ada perusahaan-perusahaan kecil atau yang sifatnya adalah industri kecil atau ya mikro. Nah, itu dari setiap industri itu kita kan ada masing-masing ada profil dari si industri. Nah, sekarang si mahasiswa itu juga pada saat di semester 1 kita udah bangun mindset bahwa dia harus mulai menentukan nih profil apa nanti dia mau jadi lulus gitu. Jadi saya profilnya katakanlah misalnya IT, saya mau lebih kepada digital marketing, saya mau lebih kepada data security misalnya, saya lebih kepada misalkan transaction gitu misalkan. Artinya itu semua itu kan ada di industri kecil, ada di industri mikro pun ada. Bagaimana menjaga data informasi yang ada. Karena bicara industri mikro atau kecil itu tidak berarti bahwa dia pasti nggak perlu komputerisasi lah, enggak. Semua perlu. Artinya ya pedagang sate yang katakanlah. Kita lihat di kaca di gerobaknya itu udah ada barcode, ada QR code, gitu kan? Dimana bayarnya bisa pakai bisa menggunakan e-wallet tadi ya.
Jadi mereka harus menetapkan tuh. Nah, berjalan satu, dua, tiga, empat dengan kita mengajukan dosen tamu atau visit ke industri segala macam itu mulai. Nah, pada saat menentukan profil ya kita cocokkan dengan profil dari perusahaan. Gitu. Jadi magangnya ini nggak kita lepas begitu aja, gitu ya. Karena kalau magang lepas begitu aja, ntar mahasiswanya tahunya pengalamannya adalah pengalaman tentang musola dari perusahaan itu, gitu ya, mana yang musolanya dingin dan sebagainya. Karena pada saat dia magang dia hanya banyak mainnya di musolanya, di dan sebagainya. Itu universitas lama udah. Iya. Jadi buat fotokopi ya, Prof ya. Betul. Tapi memang begitu, Prof. Tapi kan, berarti ini sangat luar biasa ya Prof, di institut ini berarti artinya untuk proses magang sendiri mereka itu udah punya job day sendiri ya Prof ya. Udah punya job day sendiri, mereka bisa tahu nih, misalkan kalau misalkan dia mau magang di industri, misalkan tadi ya digital ya Prof ya, e-commerce atau memang ke pelaku UMKM atau mungkin mereka mau riset menjadi pelaku UMKM sendiri, mereka udah tahu ya Prof skill yang dibutuhkan tuh apa ya Prof ya. Dan di sini itu gap talentnya artinya dipersiapkan ya di BRI Institute ini ya Prof ya. Nah, kalau boleh tahu Prof, untuk salah satu kurikulum dari BRI Institute sendiri yang memang mengembangkan tentang IT dan juga bisnis itu seperti apa sih Prof kurikulumnya? Iya, kurikulum kita yang itu tadi gabungan antara IT dan non IT ya. Non IT-nya adalah mayoritas bisnis yang kaitannya adalah kalau UMKM. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya kan semua bisnis itu bicara end to end ya. Mulai dari produk bahan baku, kemudian di desain produknya apa, jasanya apa, hingga produk akhir yang di-deliver kepada customer klien gitu ya. Nah, rangkaian proses bisnis tadi menjadi penerjemahannya adalah dalam kurikulum kita. Jadi katakanlah untuk di ujungnya, di ujung akhir, oke, bagaimana caranya seperti yang saya katakan tadi di awal, bagaimana kita create follower, kita create prospective customer dan sebagainya. Itu kan berarti kita harus punya mekanisme apa? Nah, sekarang misalkan digital marketing, maka mata kuliah digital marketing itu diberikan. Tapi kan tidak hanya menjelaskan teori digital marketing, tapi kita harus sebutkan dengan web developer bagaimana caranya mendevelop web, kemudian menganalisa follower atau customer dari sosial media bagaimana. Itu kan ada data analitik dan sebagainya. Jadi mata kuliah itu yang menjadi bekal dasar pada saat mereka kuliah, yang mereka harus implementasikan pada saat mereka berada di industri. Artinya industri baik industri mikro, kecil, menengah dan besar. Kalau besar mungkin kita nggak bicara lah ya, kita bicaranya adalah di UMKM tadi. Nah, itu semua bisa terjadi karena si UMKM-nya kan juga perlu ada semacam touching dari sisi perkembangan teknologi tadi, digital tadi ya. Jadi kita namakannya juga bukan hanya skill gap aja, tapi kita namakan lebih spesifik lagi adalah digital talent gap. Digital talent gap. Ya artinya begini, industri mikro, kemudian industri kecil katakanlah, persaingan pasti tinggi, karena jumlahnya banyak tidak bisa dipungkiri pasti ada persaingan. Nah, persaingan hanya bisa dimenangkan dengan kita mengikuti perkembangan yang ada. Nah, perkembangan proses produksinya kan, perkembangan teknologi pengemasannya barangkali, sampai tentunya adalah komunikasinya dalam ini menggunakan IT. Nah, sehingga digital talent gap tadi lah yang bisa mengisi keperluan yang dibutuhkan para pelaku UMKM yang sudah existing. Dan sebagai pelaku baru atau pemain baru dengan UMKM, dia memiliki modal yang sudah one step ahead dibandingkan dengan orang-orang yang memulai UMKM tanpa mengetahui digital talent gap. Jadi artinya digital talent gap itu adalah digital, kita semua paham bahwa digital adalah dunia digital, IT dan sebagainya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita punya talent atau punya bakat di bidang digital literacy, tapi menghasilkan bisnis, menghasilkan uang. Itu yang namanya digital talent gap. Artinya kalau bicara orang bisa Microsoft software atau bisa menggunakan laptop, menggunakan gadget, itu suatu hal yang wajar. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kita punya gadget yang canggih, kita punya mobile phone, punya tab, punya iPad dan sebagainya, punya laptop, tapi itu tidak menghasilkan sesuatu gitu ya, menghasilkan bisnis katakanlah ya. Nah, maka itu belum digital talent namanya.
itu baru oke dia digital literacy, tapi bukan digital talent itu ya. Jadi tidak hanya siap bekerja tapi juga siap create pekerjaan. Jadi artinya ya banyak yang mengatakan bukan hanya job seeker tapi juga job creator. Nah itu pun menjadi tagline beberapa institusi pendidikan. Tapi sekarang bagaimana bentuknya? Gitu. Itu kan pertanyaan di situ. Orang boleh mengatakan bahwa lulusan kita bukan hanya job seeker tapi adalah job creator. Tapi the next question adalah how you can make it gitu menjadi job creator tadi. Nah kita di garis itu tuh membuat mekanisme perkuliahan dan kurikulum semua memang menjadi real, menjadi job creatornya itu become real. Nah, Prof, artinya Prof, kalau untuk saat ini ya Prof, ya, bayangan kita ya Prof ya, mungkin yang menonton juga nih hari ini. Jadi artinya saat ini UMKM kondisi saat ini itu seperti apa, terus UMKM idealnya seperti apa. Nah, gapnya ini barriers itu yang akan mempersiapkan untuk menjadi mengembangkan UMKM yang sifatnya untuk lebih ideal lagi, lebih maju lagi, berkembang lagi Prof ya. Jadi dari pelaku bisnisnya juga dari digitalnya itu yang akan diolah di barriers itu untuk mengembangkan para UMKM itu ya Prof. Seperti itu Prof ya. Ya karena kondisinya gini loh. Tadi kita mengatakan bahwa jumlah pelaku industri UMKM di Indonesia itu besar. Iya. Betul. Bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di industri UMKM itu juga besar. Memang data mengatakan lebih dari 90% dan sebagainya. Benar sekali. Tapi pertanyaannya adalah kita jangan cukup berpuas diri karena suka atau tidak suka angka pertumbuhan kita terkait bukan UMKM tetapi terkait sebagai entrepreneur-nya itu dibandingkan dengan negara tetangga kita di Asia Tenggara itu kita relatif paling kecil. Artinya kita memang sudah di atas 3%, mungkin sudah mencapai 4% lebih barangkali ya. Tetapi dan memang standar dunia mengatakan di atas 2-2,5%. Tapi jangan lupa negara tetangga kita yang terdekat tuh mereka udah 7%, 6% dan sebagainya. Artinya kita harus lebih tinggi lagi, artinya kita harus lebih siap lagi menghadapi semua itu. Dan satu-satunya atau satu hal yang sangat penting dengan perkembangan revolusi industri saat ini yaitu revolusi digital, maka ya sentuhan dari digital tadilah yang bisa meleverage angka-angka tadi sehingga kita atau BRS itu menyiapkan digital talent tadi pada khususnya adalah untuk industri UMKM. Kalau industri besar sih mungkin mereka tidak menjadi masalah untuk masuk ke atau terganggu atau disrupt oleh digital tadi. Tapi kan kalau industri mikro, industri kecil itu kan bisa terganggu. Sebagai contoh misalkan gini, kita membeli sebuah handphone casing katakanlah ya, atau apalah yang barang yang tidak sulit dibuatnya ya. Sekarang kan kalau misalkan industri kecil dari negara yang jauh sekalipun, itu kita bisa tahu, oh di sana ada yang produksi ini karena menggunakan media tadi elektronik ya, sosial kemudian dan sebagainya. Nah tapi sementara industri yang di Indonesia tidak menggunakan itu, maka orang Indonesia sendiri nggak tahu kalau ternyata itu barang itu bisa diproduksi di Indonesia kok sebetulnya gitu kan. Jadi artinya kan kita perlu digital talent buat industri kita, industri mikro kecil kita sendiri, karena otherwise UMKM luar yang akan masuk ke kita gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab, dan dari situ menyiapkan materi, kurikulum, pembelajaran dan sistem pembelajaran yang ke arah sana. Wah, luar biasa Prof. Jarang juga ya Prof ya, udah memikirkan sampai sejauh itu ya Prof ya. Luar biasa sekali Prof. Nah Prof, ada pesan-pesan Prof mungkin terakhir untuk penonton setia TikTok Prof hari ini Prof? Ya, kaitan terhadap karena kita bicara UMKM hari ini, kemudian kita bicara digital talent tadi, maka saya yakin anak-anak muda dari SMP barangkali, SMA itu sudah sangat familiar dengan gadget-gadget digital. Ya boleh-boleh saja kita bermain dengan gadget-gadget kita, tapi jangan cukup puas hanya bermain-main saja. Nah itu Anda harus punya rasa ingin tahu yang lebih, yang positif untuk kaitannya dengan masa depan kalian. Nah BRS itu menyiapkan dan mengarahkan curiosity atau keingintahuan dari adik-adik SMP SMA tadi untuk mengeksplor lebih jauh mengenai kompetensi yang
adik-adik miliki. Itulah saya pikir. Oke, Prof, udah nggak berasa nih, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas Terima ilmunya. kasih Terima juga, kasih Prof. sudah datang di podcast TikTok, Prof. Ya. Dan semoga teman-teman semua yang menonton TikTok hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pastinya dari Rektor BRI Institute, Profesor Danang Saroso. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton TikTok kali ini bisa tahu nih, Prof, bagaimana sih sebenarnya pengembangan UMKM yang ada di Indonesia, apa sih yang dibutuhkan, dan BRI Institute telah menjawab untuk itu semua. Terima kasih sekali lagi, Terima Prof, kasih juga untuk waktunya. Buat kalian jangan lupa ya, yang menonton TikTok hari ini jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share. Pokoknya share semuanya ke teman, kerabat, saudara, encang, encing, nyak, babe, pokoknya yang Prof ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. TikTok, Teknologi Talk.